Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Zahra dan rekan saya Indah Rahmawati Alawiyah. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Produktivitas sektor publik. Berikut penjelasannya. Di sini kita akan membahas 5 materi. Yang pertama ada pengertian produktivitas, yang kedua ada menjelaskan 3 aspek produktivitas, dan yang ketiga ada menjelaskan faktor produktivitas, yang keempat ada menjelaskan indikator produktivitas, dan yang kelima menjelaskan 3 upaya peningkatan produktivitas. Yang pertama ada pengertian produktivitas. Secara umum, produktivitas dapat didefinisikan sebagai hubungan antara hasil produksi, barang atau jasa dengan masukan tenaga kerja, bahan, uang secara efektif. Masukan atau input mencakup tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam bentuk kesatuan fisik, bentuk, dan nilai. 3 aspek produktivitas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek kemampuan manajemen tenaga kerja. Dalam konteks ini, perusahaan dituntut untuk bisa memiliki kemampuan dalam mengelola tenaga kerja yang ada. Tenaga kerja dengan sumber dan latar belakang serta kemampuan yang berbeda harus bisa digerakkan atau dikerahkan untuk mencapai tujuan perusahaan, baik dalam bentuk memaksimalkan produksi dan juga mewujudkan kesejahteraan anggota dan pegawainya. Yang kedua ada aspek efisiensi tenaga kerja. Itu merupakan perbandingan terbaik antara sumber daya yang digunakan, dalam hal ini adalah tenaga kerja dengan produk yang dihasilkan. Yang ketiga ada aspek kondisi lingkungan tenaga kerja. Lingkungan kerja itu merupakan kehidupan sosial, psikologi, dan fisik pada suatu perusahaan yang memiliki pengaruh penting bagi pekerja dalam melaksanakan tugasnya. Faktor produktivitas. Menurut Pak Iman J. Simanjuntak, dalam faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan menjelaskan sebagai berikut. 1. Kualitas dan kemampuan fisik karyawan meliputi tingkat pendidikan, latihan, motivasi kerja, mental, dan kemampuan fisik karyawan. Yang kedua, sarana pendukung meliputi lingkungan kerja, produksi, sarana dan peralatan produksi, tingkat keselamatan dan kesejahteraan kerja, dan kesejahteraan karyawan meliputi manajemen dan hubungan industri. Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas kerja adalah kemampuan. Kemampuan karyawan dipengaruhi sangat oleh ada tidak keterampilan dan profesionalisme kerja yang dimiliki karyawan tersebut. Yang kedua, semangat kerja. Dalam hal motivasi kerja, perusahaan harus berupaya untuk dapat memupuk dan menciptakan kondisi kerja yang kondusif, sehingga karyawan kerja dapat baik dari hari ke hari. Yang ketiga, pengembangan diri. Dalam konteks ini, perusahaan maupun harus memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri dengan memberikan fasilitas dan sarana prasarana yang memadai. Yang keempat, mutu. Hasil kerja yang berkualitas merupakan harapan semua pihak yang ada pada akhirnya akan berguna bagi peningkatan perusahaan. Dan yang terakhir adalah efisien. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan, masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. Upaya peningkatan produktivitas. Yang pertama, perbaikan terus-menerus. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas adalah komitmen dari seluruh unsur perusahaan atau organisasi untuk secara terus-menerus melakukan perbaikan dan perubahan. Yang kedua, peningkatan mutu hasil pekerjaan. Upaya yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan adalah melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam rangka meningkatkan mutu hasil pekerjaan oleh semua orang dan semua komponen dalam suatu organisasi. Yang ketiga, pemberdayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan unsur paling penting dan strategis dalam suatu organisasi karena itu meningkatkan kualitas dan pemberdayaan sumber daya manusia merupakan bagian dari etos kerja yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua eleson manajemen dalam hierarki organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.